Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 33. Kami memasuki bisnis salsa charter KJLT Melo PKN sesuatu, harus memberitahuku. Sedikit sibuk di sini satu. Aku membalasnya dalam kepalaku. Kau mungkin mengira bahwa mengemudikan perahu sihir yang terbang di langit itu mudah. Kau salah. Aku tidak punya mantel sihir Amos, jadi aku berdiri di belakang, mencoba menggeser kemudi sendiri, yang rasanya seperti mengaduk semen. Aku tidak bisa melihat kemana kami pergi. Kami terus miring dari satu sisi ke sisi lain dan sebagainya, sementara Sadie berusaha mati-matian untuk menjaga Zia yang tidak sadar supaya tidak jatuh ke samping. Ini ulang tahunku, harus bersikeras. Ucapkan selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun, teriakku. Sekarang, tutup mulut charter, apa yang kau lakukan? Teriak Sadie, meraih pagar dengan satu tangan dan Zia dengan tangan yang lain saat perahu itu oleng ke samping. Apa kau sudah gila? Tidak, aku sedang berbicara dengan lupakan saja. Aku melirik ke belakang kami. Sesuatu tengah mendekat, sosok bercahaya yang menerangi malam. Samar-samar berbentuk manusia, lebih tepat jika disebut berita buruk. Aku mendesak perahu untuk melaju lebih cepat. Apa kau punya sesuatu untukku? Horus mendesak. Maukah kau melakukan sesuatu yang berguna? Aku menuntut. Ada yang mengikuti kita, apakah itu seperti yang kupikirkan? Oh. Horus terdengar bosan. Itu Sekhmet. Matara, penghancur orang jahat, pemburu hebat, wanita api, dan sebagainya. Bagus, pikirku. Dan, dia mengikuti kita karena Ketua Lektor memiliki kekuatan untuk memanggilnya sekali seumur hidup, Horus menjelaskan. Itu hadiah yang kuno, sangat kuno kalau kita kembali kepada hari-hari ketika Ra pertama kali memberkati seorang manusia dengan sihir. Sekali dalam seumur hidupnya, pikirku. Dan, Desjardins memilih sekarang? Dia tidak pernah ahli dalam bersikap sabar. Kupikir para penyihir tidak suka Dewa Satu. Mereka memang tidak suka, Horus setuju. Dan, itu menunjukkan betapa munafiknya dia. Tapi, sepertinya membunuh kalian lebih penting daripada memperjuangkan prinsip. Kuhargai itu. Aku melihat ke belakang lagi. Sosok tersebut jelas semakin dekat, wanita emas raksasa dengan baju perang merah menyala, dengan busur di satu tangan dan tempat anak panah tergantung di punggungnya dan dia meluncur ke arah kami seperti roket. Bagaimana kita mengalahkannya? Aku bertanya. Kalian tidak bisa melakukannya, kata Horus. Dia inkarnasi dari murka matahari. Ketika Ra masih aktif dia jauh lebih mengesankan, tapi tetap saja. Dia tidak terbendung. Dilahirkan untuk membunuh. Sebuah mesin pembantai, oke, aku mengertil, teriakku. Apa? Sadie menuntut, begitu keras hingga Zia terguncang. Apa? Matanya perlahan terbuka. Tidak apa-apa, aku berteriak. Kita sedang diikuti sebuah mesin pembunuh. Tidurlah kembali. Zia duduk dengan pusing. Sebuah mesin pembunuh? Maksudmu bukan charter, belok kanan, teriak Sadie. Aku melakukannya, dan panah berapi seukuran pesawat Predator menyerempet sisi kiri kami. Meledak di atas kami, membuat atap perahu kami terbakar. Aku mengarahkan perahu untuk menukik, dan Sekhmet menembak melewati kami, tetapi kemudian melakukan piruet di udara dengan kelincahan yang tidak wajar dan menukik di belakang kami. Kita terbakar, Sadie menunjuk atap perahu yang terbakar. Aku melihatnya. Aku balas berteriak. Aku mengamati pemandangan di bawah kami, tetapi tidak ada tempat yang aman untuk mendarat, hanya ada gedung dan taman-taman kantor. Matilah, musuh Ra! Teriak Sekhmet. Binasalah dengan rasa sakit. Dia nyaris sama menjengkelkannya denganmu, kataku kepada Horus. Tidak mungkin, kata Horus. Tidak ada yang lebih baik daripada Horus. Aku berbelok lagi dan mengelak, dan Zia berteriak, di sana. Dia menunjuk ke arah sebuah kompleks pabrik yang cukup terang dengan truk, gudang, dan beberapa silo. Sebuah cabai raksasa dicat di sisi gudang paling besar, dan ada papan neon bertuliskan, Magic Salsa, Inc. Oh, ayolah, kata Sadie. Ini bukan benar-benar sihir. Itu hanya sebuah nama. Tidak, desak Zia. Aku punya ide. 7 pita itu? Tebakku.
Yang kau gunakan pada sirkuit? Zia menggeleng. Mereka hanya bisa dipanggil sekali dalam setahun. Tapi, rencanaku panah lain menyala melewati kami, hanya beberapa inci dari sisi kanan perahu kami. Tunggu. Aku menarik kemudi dan memutar perahu sebelum panah itu meledak. Lambung perahu melindungi kami dari ledakan, tetapi bagian bawah perahu terbakar seluruhnya dan kami bergerak turun. Dengan usaha terakhirku untuk mengendalikan perahu, aku mengarahkan perahu menuju atap gudang, dan kami menerobos, terbanting ke sebuah gundukan besar, sesuatu yang renyah. Aku berusaha keluar dari perahu dan duduk dalam keadaan linglung. Untungnya, benda yang kami tabrak itu begitu lembut. Sayangnya, itu adalah tumpukan 6 meter cabai kering, dan perahu itu telah membakarnya. Indera penglihatanku terasa pedas, tetapi aku tahu lebih baik tidak menggosok mata karena tanganku sekarang tercelup dalam minyak cabai. Sadie? Aku memanggil. Zia? Tolong, teriak Sadie. Dia berada di sisi lain perahu, menyeret Zia keluar dari bawah lambung yang terbakar. Kami berhasil melepaskan diri dan bergerak ke bawah tumpukan menuju lantai. Gudang itu tampaknya adalah fasilitas besar untuk pengeringan cabai merah, dengan 30-40 gunungan cabai dan deretan rak pengeringan dari kayu. Puing-puing perahu kami memenuhi udara dengan asap pedas dan, melalui lubang yang kami buat di atap, aku bisa melihat sosok Sekhmet yang menyala turun. Kami berlari, menembus tumpukan cabai merah lain. Tidak, aku tidak memungut mereka, Sadie, diamlah. Kami bersembunyi di balik rak pengeringan, di mana puluhan rak-rak cabai merah membuat udara terbakar seperti asam klorida. Sekhmet mendarat, dan lantai gudang bergetar. Dari dekat, dia bahkan lebih mengerikan. Kulitnya bersinar seperti emas cair, pelindung dada dan roknya seolah ditenun dari lava cair. Rambutnya seperti surai singa yang tebal. Matanya adalah mata kucing, tetapi tidak secemerlang bast atau menyiratkan kebaikan atau humor sepertinya. Mata Sekhmet menyala seperti panahnya, dirancang hanya untuk mencari dan menghancurkan. Dia sama cantiknya seperti sebuah ledakan bom atom. Aku mencium bau darah raungnya. Aku akan berpesta dengan musuh Ra sampai perutku penuhi memesona, bisik Sadie. Jadi, Zia, rencana ini? Zia tampak tidak begitu sehat. Dia menggigil dan pucat, dan tampaknya mengalami kesulitan untuk fokus pada kami. Ketika dia kali pertama memanggil Sekhmet untuk menghukum manusia karena mereka memberontak terhadapnya. Sekhmet lepas kendali. Sulit dibayangkan, bisikku selagi Sekhmet menyingkirkan reruntuhan perahu kami yang terbakar. Dia mulai membunuhi semua orang, kata Zia, bukan hanya orang jahat. Tak satu pun dari dewa-dewa lain yang bisa menghentikannya. Dia akan membunuh sepanjang hari sampai dia memuaskan rasa haus darahnya. Lalu, dia akan pergi sampai keesokan harinya. Jadi, orang-orang memohon para penyihir untuk membuat rencana, dan kalian berani bersembunyi? Api meraung saat panas Sekhmet menghancurkan satu demi satu tumpukan cabai kering. Aku akan memanggang kalian hidup-hidupi lari. Sekarang, aku memutuskan. Nanti kita bicarakan lagi. Sadie dan aku menyeret Zia di antara kami. Kami berhasil keluar dari gudang sebelum seluruh tempat itu roboh karena hawa panas, mengepulkan awan panas pedas berbentuk jamur ke langit. Kami berlari melalui tempat parkir yang penuh dengan truk semi-trailer dan bersembunyi di balik 16 rodanya. Aku mengintip keluar, berharap melihat Sekhmet berjalan menembus api dari dalam gudang. Sebaliknya, dia malah melompat keluar dalam bentuk singa raksasa. Matanya menyala. Sebuah benda mengambang di atas kepalanya, sebuah kepingan api seperti miniatur matahari. Simbol Ra, bisik Zia. Sekhmet meraung, di mana kalian, kudapan lezatku? Dia membuka perut dan menyemburkan udara panas melintasi tempat parkir. Dimanapun napasnya menyentuh, langsung terjadi kerusakan hebat di area itu, aspal meleleh, mobil terurai menjadi pasir, dan tempat parkir itu pun berubah menjadi gurun tandus. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Desis Sadie. Napasnya menciptakan padang pasir, kata Zia. Itu sudah melegenda. Lebih baik dan lebih baik lagi. Rasa takut membuatku sulit bernapas, tetapi aku tahu kami tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Aku memanggil pedangku. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kalian berdua larilah, tidak, desak Zia. Ada cara lain. Dia menunjuk deretan silo di sisi lain tempat parkir.
Masing-masing setinggi 3 lantai dan mungkin berdiameter 20 meter, dengan gambar cabai raksasa dicat di sisinya. Tangki bensin? Tanya Sadie. Bukan, kataku. Harusnya salsa, kan? Sadie menatap kosong ke arahku. Bukankah itu jenis musik? Saus pedas, kataku. Saus itulah yang mereka buat di sini. Sekmet menyembur ke arah kami, dan 3 trailer di sebelah kami melebur menjadi pasir. Kami bergegas ke samping dan melompat ke balik dinding batu bata. Dengar, Zia terengah, wajahnya berkilauan karena keringat. Ketika orang-orang itu menghentikan Sekmet, mereka menyediakan bir dalam tong-tong raksasa dan mewarnainya dengan jus delima. Ya, aku ingat sekarang, aku menyela. Mereka bilang kepada Sekmet bahwa tong-tong itu berisi darah, dan dia minum sampai pingsan. Jadi, Ra mampu memanggilnya kembali ke langit. Mereka mengubahnya menjadi sesuatu yang lembut. Menjadi dewi sapi atau semacamnya. Hathor, kata Zia. Wujud lain Sekmet. Sisi lain kepribadiannya. Sadie menggeleng tak percaya. Jadi, maksudmu kita harus menawarinya beberapa pitcher bir, kemudian dia akan berubah menjadi seekor sapi. Tidak persis begitu, kata Zia. Tapi, salsa berwarna merah, bukan? Kami menyusuri dasar pabrik itu ketika Sekmet mengunyah truk dan mengubah petakan besar tempat parkir menjadi pasir. Aku benci rencana ini, gerutu Sadie. Terus buat dia sibuk untuk beberapa detik, kataku. Dan, jangan mati. Ya, itu agak sulit, kan? 1, aku menghitung. 2, 3 Sadie menghambur keluar ruangan dan menggunakan mantra favoritnya, Hadi. Hieroglif itu terbang dan menyala di atas kepala Sekmet, dan segala sesuatu di sekelilingnya meledak. Truk itu meledak hingga berkeping-keping. Udara berpendar dengan energi. Tanah terangkat ke atas, menciptakan kawah sedalam 15 meter hingga singa betina itu jatuh. Itu cukup mengesankan, tetapi aku tidak punya waktu untuk mengagumi pekerjaan Sadie. Aku berubah menjadi Raja Wali dan meluncur menuju tangki salsa. Raar 1 Sekmet melompat keluar dari kawah dan mengembuskan angin gurun ke arah Sadie, tetapi Sadie sudah lama pergi. Dia berlari ke samping, merunduk di belakang beberapa trailer dan menciptakan beberapa tali sihir yang panjang selagi melarikan diri. Tali itu mencambuk di udara dan mencoba untuk mengikatkan dirinya di sekitar mulut singa betina itu. Mereka gagal, tentu saja, tetapi mereka telah mengganggu sang perusak. Tunjukkan diri kalian, teriak Sekmet. Aku akan berpesta dengan daging kalian, bertengger di silo. Aku memusatkan semua kekuatanku dan langsung berubah dari bentuk Raja Wali menjadi bentuk avatar. Avatarku begitu berat, kakinya tenggelam ke bagian atas tangki. Sekmet! Teriakku. Singa betina itu berbalik dan menggeram, mencoba untuk menemukan suaraku. Di sini, kucing kecil. Seruku. Dia melihatku dan telinganya menegak. Horus? Kecuali kau mengenal cowok lain yang berkepala Raja Wali. Dia melangkah bolak-balik dengan ragu, lalu meraungkan tantangan. Kenapa kau berbicara kepadaku ketika aku berada dalam wujud ini? Kau tahu aku harus menghancurkan segala sesuatu yang menggangguku, bahkan kau juga kalau kau harus melakukannya, kataku. Tapi, sebelumnya, kau mungkin ingin berpesta dengan darah musuh-musuhmu. Aku menebaskan pedangku ke dalam tangki dan salsa memancar keluar seperti air terjun merah yang tebal. Aku melompat ke tangki berikutnya dan mengirisnya hingga terbuka. Dan lagi, hingga 6 silo magic salsa dimuntahkan ke tempat parkir. Ha. Sekmet menyukainya. Dia melompat ke aliran saus merah, bergulir di dalamnya, menjilatinya. Darah. Darah yang enak. Iya, tampaknya singa bukanlah hewan yang cerdas, atau indera perasa mereka tidak terlalu peka, karena Sekmet tidak berhenti sampai perutnya menggembung dan mulutnya benar-benar mulai berasap. Rasanya agak asam, katanya, tersandung dan berkedip. Tapi, mataku sakit. Jenis darah apa ini? Nubia? Persia? Jalapeno, kataku. Coba lagi. Rasanya akan semakin enak. Telinganya juga berasap sekarang saat dia mencoba untuk minum lebih banyak. Matanya berair, dan dia mulai terhuyung. Aku. Uap keluar dari mulutnya. Panas, mulutku panas. Susu bisa meredakannya, usulku. Mungkin kalau kau menjadi seekor sapi. Trik.
Erang Sekhmet. Kau menipu. Namun, matanya sudah terlalu berat. Dia berputar, lalu tumbang, meringkuk menjadi bola. Bentuk tubuhnya mengejang dan berkilauan saat baju merahnya meleleh menjadi bercak-bercak di atas kulit emasnya, sampai aku melihat seekor sapi raksasa yang sedang tertidur. Aku menjatuhkan silo dan melangkah dengan hati-hati di sekitar Dewi yang sedang tidur itu. Dia mendengkur seperti sapi, seperti Mu-ZZZ. Aku melambaikan tangan di depan wajahnya, dan ketika aku yakin dia telah tertidur, aku melepas bentuk avatarku. Sadie dan Zia muncul dari balik sebuah trailer. "Yah," kata Sadie, "itu berbeda. Aku tidak akan pernah makan salsa lagi," aku memutuskan. "Kalian berdua memang luar biasa," kata Zia. "Tapi, perahu itu terbakar. Bagaimana kita bisa ke Phoenix?" "Kita?" kata Sadie. "Aku tidak ingat pernah mengundangmu." Wajah Zia menjadi semerah salsa. "Tentunya kau sudah tidak berpikir bahwa aku bermaksud membawa kalian masuk perangkap?" "Aku tidak tahu," kata Sadie. "Apakah kau seperti itu?" "Aku tidak percaya akan mendengar perdebatan semacam ini." "Sadie." Suaraku terdengar marah dan berbahaya, bahkan untuk diriku sendiri. "Sudahlah." Zia telah memanggil pilar api itu. Dia mengorbankan sihirnya untuk menyelamatkan kita. Dan, dia memberitahu kita cara untuk mengalahkan singa betina itu. Kita membutuhkannya. Sadie menatapku. Dia melirik bolak-balik antara Zia dan aku, mungkin mencoba menilai seberapa jauh dia bisa bersikeras dalam masalah ini. "Baiklah." Dia bersedekap dan cemberut. "Tapi, kita harus menemukan Amos dulu." "Tidak," kata Zia. "Itu ide yang sangat buruk." "Oh, jadi kami bisa mempercayaimu, tapi tidak bisa mempercayai Amos?" Zia ragu-ragu. Aku merasa memang itu yang dimaksudkannya, tetapi dia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. "Amos tidak ingin kalian menunggu. Dia menyuruh kalian untuk melanjutkan perjalanan, bukan? Kalau dia selamat dari Sekhmet, dia akan menemukan kita di jalan. Kalau tidak..." Sadie merasa gusar. "Jadi, bagaimana kita bisa ke Phoenix?" "Berjalan?" Pandanganku melintasi pelataran parkir, ke sebuah kendaraan beroda 16 yang masih utuh. "Mungkin kita tidak perlu begitu." Aku melepas mantel linen yang kupinjam dari loker persediaan Amos. "Zia, Amos punya cara untuk menghidupkan mantelnya hingga bisa mengemudikan perahu." "Apa kau tahu mantra itu?" Dia mengangguk. "Cukup sederhana kalau ada bahan yang tepat. Aku bisa melakukannya kalau aku masih bisa melakukan sihirku. Bisakah kau mengajariku?" Dia mengerucutkan bibir. "Bagian tersulit adalah boneka itu. Kali pertama kau memantrai sepotong pakaian, kau perlu melemparkan syakti pada kain itu dan mengucapkan mantra pengikat yang akan menyatukan mereka. Aku butuh tanah liat atau patung lilin yang telah dimasuki roh." Sadie dan aku saling memandang, dan secara bersamaan berkata, "Doug Boy." 34. Dougbo memberi kami tumpangan charter. Aku memanggil kotak sihir ayahku dari Duat dan meraih teman kecil tanpa kaki kami. "Dougboy, kita perlu bicara." Dougbo membuka mata lilinnya. "Akhirnya kalian sadar betapa pengapnya di dalam sana? Akhirnya kalian ingat bahwa kalian membutuhkan bimbingan yang cemerlang. Sebenarnya, kami membutuhkanmu untuk menjadi mantel. Hanya untuk sementara." Mulut mungilnya ternganga. "Apa aku terlihat seperti sebuah pakaian? Aku adalah tuan dari segala pengetahuan." Yang perkasa aku membenturkannya ke jaketku, menggulung jaketku, lalu melemparkannya ke trotoar dan melangkah di atasnya. "Zia, apa mantra itu?" Dia memberitahukan mantra yang dibutuhkan, dan aku mengulanginya. Mantelku terbang dan melayang-layang di depanku. Ia membersihkan diri dan mengacak-acak kerah bajunya. Jika mantel dapat terlihat marah, yang ini termasuk salah satunya. Sadie menatap curiga. "Bisakah dia mengemudikan truk tanpa ada kaki untuk menginjak pedal?" "Seharusnya tidak masalah," kata Zia. "Ini mantel panjang yang bagus." Aku mendesah lega. Untuk sesaat, aku membayangkan diriku harus menghidupkan celanaku juga. Hal itu bisa memalukan. "Antarkan kami ke Phoenix," kataku kepada sang mantel. Mantel itu membuat gerakan kasar ke arahku atau setidaknya, itu sudah cukup kasar jika mantel itu memiliki tangan. Kemudian, ia melayang ke kursi pengemudi.
Mobil itu lebih besar daripada yang kubayangkan. Di belakang kursi, ada tempat bertirai dengan tempat tidur berukuran penuh, yang langsung diakui oleh Sadie sebagai miliknya. Aku akan membiarkan kau dan Zia memiliki beberapa waktu yang berkualitas, katanya. Hanya kalian berdua dan mantelmu. Dia merunduk di balik tirai sebelum aku bisa memukulnya. Mantel itu mengantar kami ke barat melalui Januari 10 saat sisi awan yang gelap menelan bintang-bintang. Udara berbau seperti hujan. Setelah sekian lama, Zia berdeham. Carter, aku minta maaf, maksudku, aku berharap keadaannya lebih baik dari ini. Ya, kataku. Mungkin kau akan mendapat banyak masalah dengan Dewan. Aku akan dijauhi, katanya. Tongkatku rusak. Namaku mengering dari buku. Aku akan dilempar ke pengasingan, dengan asumsi mereka tidak membunuhku. Aku berpikir tentang kuil kecil Zia di Nome pertama semua foto-foto desa dan keluarga yang tidak bisa diingatnya. Saat dia berbicara tentang diasingkan, ekspresinya sama seperti yang pernah dia perlihatkan, tidak menyesal atau sedih, lebih seperti kebingungan, seolah dia sendiri tidak tahu mengapa dia memberontak, atau apa arti Nome pertama baginya. Dia berkata bahwa Iskandar adalah keluarga satu-satunya yang dia miliki. Kini, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Kau bisa ikut bersama kami, kataku. Dia melirikku. Kami duduk berdekatan, dan aku sangat menyadari bahunya yang menekan bahuku. Bahkan, dengan bau cabai terbakar yang menempel di badan kami, aku masih bisa mencium aroma parfum Mesirnya. Ada cabai kering yang menempel di rambutnya dan, entah bagaimana, hal itu membuatnya tampak lebih manis. Kata Sadie, otakku sudah kacau. Serius, Sadie, aku tidak mengganggu sesering ini ketika kau bercerita. Pokoknya, Zia menatapku sedih. Kemana kita akan pergi, Carter? Bahkan, kalau kalian mengalahkan Seth dan menyelamatkan benua ini, apa yang akan kalian lakukan? Dewan akan memburu kalian. Para dewa akan membuat hidup kalian menderita. Kami akan mencari tahu, aku berjanji. Aku sudah terbiasa bepergian. Aku pandai berimprovisasi, dan Sadie tidak begitu buruk. Aku dengar itu suara Sadie yang teredam terdengar dari balik tirai. Dan, denganmu, aku melanjutkan. Maksudku, kau tahu, dengan sihirmu, semuanya akan lebih mudah. Zia meremas tanganku, yang langsung menimbulkan perasaan menggelitik di sepanjang lenganku. Kau baik, Carter. Tapi, kau tidak mengenalku. Tidak benar-benar mengenalku. Aku kira Iskandar sudah memperkirakan semua ini. Apa maksudmu? Zia menarik tangannya, yang sedikit membuatku kecewa. Ketika Desjardins dan aku kembali dari British Museum, Iskandar berbicara kepadaku secara pribadi. Dia bilang aku berada dalam bahaya. Dia bilang dia akan membawaku ke suatu tempat yang aman dan... Alisnya terjalin. Aneh. Aku tidak ingat. Sebuah perasaan dingin mulai menggerogotiku. Tunggu, apa dia membawamu ke tempat yang aman? Aku. Kurasa begitu. Dia menggeleng. Tidak, dia tidak melakukannya, tentu saja. Aku masih di sini. Mungkin dia tidak punya waktu. Dia mengutusku untuk menemukan kalian di New York segera. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun. Pengemudi kami menyalakan wiper. Aku tidak mengerti apa yang Zia ceritakan kepadaku. Mungkin Iskandar telah merasakan perubahan Desjardins, dan dia berusaha melindungi murid kesayangannya. Namun, sesuatu yang lain tentang cerita itu menggangguku sesuatu yang belum bisa ku mengerti. Zia menatap hujan seolah dia tengah melihat hal-hal buruk di luar sana dalam kegelapan malam. Kita kehabisan waktu, katanya. Dia akan datang kembali. Siapa yang datang kembali? Dia menatapku. Tatapannya mendesak. Hal yang harus kukatakan kepadamu hal yang kau butuhkan. Adalah nama rahasia Seth. Badai melonjak. Guntur berderak dan truk gemetar di tengah embusan angin. Tunggu, kataku tergagap. Bagaimana kau bisa tahu nama Seth? Bagaimana kau bahkan tahu kami membutuhkannya? Kau mencuri buku Desjardins. Desjardins memberitahu kami tentang hal itu. Dia bilang itu tidak masalah. Dia bilang kau tidak bisa menggunakan mantra di buku itu tanpa nama rahasia Seth, yang tidak mungkin kau dapatkan. Jadi, bagaimana kau tahu itu? Todd bilang nama itu hanya bisa datang dari Seth sendiri, atau dari orang yang... Suaraku melemah saat pikiran mengerikan memenuhi kepalaku.
Atau dari orang yang paling dekat dengannya. Zia memejamkan mata, seolah kesakitan. Aku tidak bisa menjelaskannya, Carter. Aku bisa mendengar sebuah suara yang bisa memberitahu nama itu Dewi Kelima, kataku, Nephthys. Kau juga ada di sana waktu itu, di British Museum. Zia tampak sangat terkejut. Tidak. Itu tidak mungkin. Iskandar bilang kau dalam bahaya. Dia ingin membawamu ke suatu tempat yang aman. Itulah yang dia maksud. Kau seorang tubuh perantara dewa. Dia menggeleng dengan keras kepala. Tapi, dia tidak membawaku pergi. Aku ada di sini. Jika aku menjadi tubuh perantara dewa, para penyihir lain di dewan akan mengetahuinya kemarin. Mereka mengenalku dengan sangat baik. Mereka pasti memperhatikan perubahan pada sihir yang kulakukan. Desjardins pasti sudah menghancurkanku. Dia benar, tetapi kemudian pikiran lain yang mengerikan melintas di pikiranku. Kecuali Seth mengendalikan Desjardins, kataku. Carter, apa kau benar-benar begitu buta? Desjardins bukan Seth. Karena kau pikir Amos orangnya, kataku. Amos yang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan kita, yang menyuruh kita untuk terus berjalan tanpa dia. Selain itu, Seth tidak membutuhkan bentuk manusia. Dia menggunakan piramida. Yang kau tahu karena aku ragu-ragu. Amos memberitahu kami. Ini membuat kita jalan di tempat, kata Zia. Aku tahu nama rahasia Seth, dan aku dapat memberitahumu. Tapi, kau harus berjanji tidak akan memberitahu Amos. Oh, ayolah. Selain itu, kalau kau tahu nama itu, kenapa kau tidak bisa menggunakannya sendiri? Dia menggeleng, tampak hampir sama frustrasinya denganku. Aku tidak tahu kenapa. Aku tahu begitu saja bahwa itu bukanlah peran yang kumainkan. Harus kau atau Sadia keturunan para Firaun. Kalau kau tidak truk melambat tiba-tiba. Di luar, sekitar 20 meter di depan, seorang pria dengan mantel biru berdiri. Itu Amos. Bajunya tercabik-cabik seperti habis diberondong dengan senapan, tetapi selain itu dia kelihatan baik-baik saja. Bahkan, sebelum truk itu berhenti sepenuhnya, aku melompat keluar dari truk dan berlari menemuinya. Amos, jeritku. Apa yang terjadi? Aku mengalihkan perhatian Sekhmet, katanya, meletakkan jari melalui salah satu lubang di mantelnya. Untuk sekitar 11 detik. Aku senang melihat kalian selamat. Ada sebuah pabrik salsa, aku mulai menjelaskan, tetapi Amos mengangkat tangannya. Kau bisa jelaskan itu nanti, katanya. Sekarang, kita harus pergi. Dia menunjuk barat laut, dan aku melihat apa yang dia maksud. Badai yang lebih buruk di depan. Jauh lebih buruk. Sebuah dinding hitam sedang menelan langit malam, pegunungan, jalan raya, seakan dinding itu akan menelan seluruh dunia. Badai Seth sedang berkumpul. Mata Amos berbinar. Haruskah kita menembusnya?